Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Pada hari ini aku mau ceritain gimana caranya melaporkan pelaku usaha keuangan. Jadi kalau misalnya kalian ditipu pinjaman online, pinjol, nah gimana caranya laporkan ke OJK. Nah ini yang mau aku share hari ini. Dulu waktu aku ada kena, mungkin bisa dibilang kasus, tapi sekarang udah selesai sih. Aku pikir mau dilaporkan ke OJK itu, aku tuh bingung banget, gak tahu caranya gimana, karena memerlukan beberapa surat-surat gitu ya. Nah makanya aku kepikiran bikin tutorial kali ini gitu. Oke, jadi mulai aja yuk. Sekarang kita untuk melaporkannya, pertama-tama adalah kita ke website kontak157.ojk.go.id. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, jadi kalian ke sana dan kalian bakal lihat ini formulir pengaduan. Nah, ini step pertama, pilih permasalahan dan nama perusahaan. Nah, jadi dari sini kita cari aja gitu permasalahan apa. Misalnya nih ditipu sama pinjaman online gitu. Misalnya pinjaman mungkin kayak gini gitu. Misalnya gitu. Terus cari produk, pilih produk jasa keuangan Anda, pinjaman, misalnya pinjaman. Misalnya kita pakai yang aplikasi buat pinjaman online, jadi kita pilih aja. Kayaknya sih kalau aplikasi pinjaman online itu, iya sih, mungkin ini nih, pinjaman online multiguna fintech. Mungkin itu, atau fintech pinjaman online produktif, mungkin antara ini atau ini. Saya juga sebenarnya kurang tahu, karena waktu itu kasus saya itu bukan karena pinjaman online, tapi sama satu perusahaan gitu deh. Jadi panjang diceritain. Atau mungkin kalau misalnya memang pelaku usahanya itu, perusahaannya itu tidak terdaftar di OJK, jadi bisa diklik ini. Klik, misalnya saya tidak menemukan perusahaan yang saya akan laporkan, mungkin karena perusahaannya itu tidak terdaftar di OJK. Nah, jadi kita bisa klik yang ini, terus kita tulis aja nama perusahaannya, misalnya PT Pinjaman Online Gak Jelas, misalnya gitu. Terus judul pertanyaannya misalnya pinjaman saya mungkin tidak diberikan atau gimana gitu. Saya juga kurang paham. Nah, lalu di sini deskripsi pertanyaan kita tulis aja pada tanggal berapa misalnya gitu. Misalnya 2022, 2021 saya gini. Jadi di sini diceritakan secara singkat tapi detail permasalahannya itu kayak gimana. Jadi misalnya permasalahannya mungkin saya akan tulis pada tanggal 17 Agustus 2021 saya mengajukan aplikasi pinjaman uang kepada PT Pinjaman Online Gak Jelas sebesar berapa, misalnya 1 juta misalnya gitu. Nah, lalu misalnya Anda tulis lagi, tapi saya sudah tunggu selama 3 bulan misalnya, tapi uangnya masih tidak kunjung diberikan, tapi saya dikejar sama rentenir misalnya gitu. Nggak tahu deh ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi dijelaskan kronologinya dari awal sampai akhir, tapi agak singkat ya. Terus sampai sekarang juga gimana permasalahannya, apakah ditanggapi sama PT Pinjaman Online Gak Jelas gitu. Jadi itu sih untuk deskripsi pertanyaan. Nah, lalu di sini kita tulis aja data diri kita, misalnya nama saya kan Leni, terus misalnya emailnya juga apa, dan nomor HP, lalu kota dan provinsi, misalnya di sini. Terus ini harus nama lengkap ya.
Misalnya gini nih informasi kita. Nah, lalu di bawah ada namanya dokumen pendukung. Nah, jadi dokumen pendukung ini terserah kalian mau isi apa aja yang bisa mendukung agar kasus ini, biar kalian bisa menang kasus ini, istilahnya begitu. Jadi misalnya bukti-bukti, misalnya Anda ada bukti percakapan sama pinjaman online ini gitu, misalnya di WhatsApp. Nah, di screenshot WhatsApp-nya lalu dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalnya ada misalnya surat perjanjian, nah bisa juga dimasukin ke sini. Apa aja deh yang misalnya kalian rasa memang bukti yang kuat, misalnya bukti transfer juga bisa dimasukkan ke sini gitu. Maksimal ada 4 MB dan ini formatnya. Jadi untuk melaporkan ke OJK itu penting juga kalian harus punya email ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, oh tapi saya nggak punya email, gimana dong? Wah susah banget, jadi harus punya email gitu. Jadi ini dokumen pendukung. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada agak susah ya nanti kalau misalnya untuk investigasinya gitu, karena nggak ada bukti gitu ya. Jadi kayak ya sama seperti kalian kalau melaporkan apa aja sih, kalau misalnya tidak ada bukti ya susah gitu kan. Nah, terus sudah di-upload nih dokumen pendukungnya. Apakah Anda mengharapkan balasan? Iya, saya membutuhkan balasan. Biasanya sih iya ya gitu. Nah, lalu ini sebagai verifikasi aja. Jadi 7 tambah 4 berapa? Pertanyaannya beda-beda tiap orang. Jadi ini untuk memverifikasi aja bahwa Anda bukan robot istilahnya gitu. Nah, jadi tulis aja, misalnya 11, kirim. Kalau misalnya kalian tahu nama perusahaannya itu terdaftar di OJK. Nah, jadi inilah caranya. Jadi yang pertama adalah yang seperti tadi sama, tapi di kolom ini kita ketik aja namanya, nama perusahaannya apa gitu. Jadi misalnya Cipta Dana Multifinance, ini cuma contoh aja ya. Terus nanti di 3 kolom ini akan terisi sendiri gitu. Nah, lalu kita klik lanjut. Nah, sekali lagi ini untuk kalau Anda sudah tahu nama perusahaannya dan perusahaannya terdaftar di OJK gitu. Nah, terus ini ceritakan permasalahan Anda. Sama seperti tadi, jadi kronologinya dari awal sampai akhir pada tanggal misalnya 17 Agustus 2021 di Perumahan Jakarta Indah. Saya mengajukan apa-apa gitu dan seterusnya dari awal sampai akhir gitu. Nah, terus lokasi kejadian, kalau misalnya ada lokasinya bisa diisi, tapi kadang kita kan lokasinya online gitu. Nah, kalau lokasinya online jadi ikutin alamat Anda aja gitu. Misalnya Anda tinggal di Jakarta ya, jadi mungkin tulis di Jalan Jakarta Indah nomor 00 gitu misalnya. Jadi alamat Anda di mana gitu. Kalau misalnya memang perusahaannya punya alamatnya, nah bisa ditulis alamat perusahaannya. Nah, terus ini di kotanya misalnya Jakarta. Gini. Terus nominal kerugiannya berapa? Misalnya Anda rugi 5 juta misalnya. Lalu klik lanjut. Nah, terus ini isi data pribadi. Nah, ini karena Anda isi sendiri. Nah, jadi di sini kita juga tulisnya dokumen pribadi saya. Nah, nama lengkap sesuai KTP, nama lengkapnya, terus nomor NIK, nomor KTP, nomor HP, terus nomor teleponnya juga. Kalau nomor teleponnya sama dengan nomor HP ya samain aja. Terus ini emailnya. Sekali lagi harus punya email ya kalau untuk melaporkan di OJK. Nah, terus alamatnya, alamat rumah Anda di mana. Nah, terus ini kota dan provinsi Anda di mana. Lalu klik lanjut. Nah, itu cuma isi data pribadi aja. Nah, lalu ini nomor 4 adalah step terakhir. Nah, step terakhir ini kita mengunggah lampiran. Nah, pertama adalah identitas diri.
alias KTP ya. Jadi ini KTP-nya di-upload di sini. Terus kronologis permasalahan, surat pernyataan, dan konfirmasi pengaduan. Nah, jadi saya akan ceritakan gimana caranya bikin kronologis permasalahan. Nah, ini dia caranya untuk membuat kronologis permasalahannya. Nah, jadi ini nanti ada template-nya di kolom deskripsi, biar kalian bisa copy paste gitu, copy paste. Jadi ini sebenarnya kan banyak yang item-item nih. Ini karena ini kan ada data pribadi saya, makanya saya di-item-itemin gitu. Tapi aslinya ya jangan di-item-itemin. Nah, jadi yang pertama kepada YTH, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan alamatnya segala macam. Nah, terus perihal pengaduan terhadap PT namanya apa gitu. Nah, lalu ini semuanya sudah ada sih. Jadi pertama ini mengungkapkan lagi data diri Anda. Jadi misalnya nama lengkap, nomor KTP, alamat, dan lain sebagainya. Jadi ikutin aja formatnya, lalu isi sendiri dengan data Anda. Jadi template-nya ada di kolom deskripsi, bisa di-download. Dalam hal ini mengadukan PT namanya apa kepada OJK dengan deskripsi kronologi seperti berikut. Nah, jadi di dokumen ini Anda harus ceritakan kronologisnya mulai dari awal sampai akhir dan selengkap-lengkapnya gitu. Kayak misalnya di sini nih. Jadi permasalahan saya dimulai di tanggal 27 Desember, lalu saya melakukan apa, untuk apa, terus nilai berapa, dengan nomor konfirmasi berapa. Jadi semuanya harus ada, semua informasinya harus ada gitu. Nah, terus juga kalau misalnya permasalahannya atau kasusnya itu ada hubungan erat dengan tempat. Jadi misalnya pada 27 Desember Anda bertemu di kafe apa. Nah, itu harus juga diceritakan di sini. Karena petugas OJK yang nanti akan investigasi itu kan tidak tahu sama sekali permasalahan Anda. Makanya harus jelas banget di sini gitu ya. Oke, jadi awal sampai akhir, terus juga kalau ada foto, misalnya foto apa, bukti transfer dan lain sebagainya, itu bisa ditaruh juga di sini, semuanya ditaruh di sini gitu. Nah, lalu yang terakhir biasanya kita juga harus memberikan bukti bahwa kita sudah berusaha mengirimkan pesan ke perusahaan itu, ya perusahaan pinjaman online misalnya, tapi tidak dibalas-balas gitu. Jadi harus ada buktinya gitu. Jadi kita juga harus jelaskan ke OJK bahwa ini nih saya sebenarnya sudah menghubungi perusahaan tersebut tapi tidak kunjung dibalas, dan biasanya kalau misalnya tidak kunjung dibalas setelah 40 hari, nah itu bisa langsung diinvestigasi. Tapi kalau misalnya baru berapa hari kerja gitu, belum 40 hari, nah itu OJK akan menyuruh Anda untuk tunggu dulu, bersabar menunggu untuk balasan dari perusahaan gitu. Nah, jadi kalau sudah 40 hari akan langsung diinvestigasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda memang pengen laporkan biarpun belum 40 hari, ya nggak apa-apa juga sih. Nah, lalu di bagian terakhir surat ini kita tuliskan berdasarkan kronologis di atas, maka saya mohon kepada bla bla bla. Nah, jadi ini dan seterusnya. Nah, jadi ini kalian copy paste aja gitu. Nah, terus juga terkait laporan pengaduan ini, maka saya lampirkan di formulir online pengaduan website OJK ini gitu. Nah, ini juga nanti dokumen-dokumen yang Anda tuliskan di sini harus sertakan juga di formulir tadi gitu, di formulir online yang di website OJK tadi gitu. Nah, jadi di sini itu Anda terserah mau memberikan apa aja gitu. Jadi mungkin karena tiap kasus kan beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ada yang perlu memberikan bukti transfer, ada yang mungkin kontrak, atau mungkin surat dan lain, atau mungkin kadang juga bisa kayak bukti percakapan di WhatsApp misalnya gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya memang ada foto bukti percakapan di WhatsApp, nah tulis aja di sini mestinya mungkin nomor 5 bukti percakapan di WhatsApp, nah misalnya gitu. Nah, nanti di website tadi Anda bisa lampirkan. Nah, lalu terakhir demikian kronologis pengaduan saya. Terima kasih, dengan hormat, lalu nama lengkap Anda.
Nah, ini untuk kronologis pengaduan. Setahu saya nggak perlu ditandatangani ya, karena ini surat saya juga nggak ditandatangani, tapi masih bisa gitu. Di dokumen yang tadi itu, misalnya Anda tulis di Microsoft Word, atau mungkin Anda tulis di Google Doc, Anda harus download di PDF ya. Jadi filenya itu harus dalam bentuk PDF, lalu baru bisa di-upload ke website OJK tadi. Nah, jadi di sini kronologis permasalahan kita pilih file, lalu kita masukkan PDF dari dokumen tadi gitu. Jadi dokumennya kan kalau misalnya di Microsoft Word itu kan formatnya docx gitu. Nah, itu harus kalian ubah jadi PDF nih gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sebenarnya simple ya. Nah, jadi untuk surat pernyataan itu kalian copy paste aja ini. Nah, di copy paste aja yang menyetujui nama dan pelapor. Setahu saya kalau mau laporkan ke OJK itu harus ada materainya 10.000. Nah, jadi Anda juga harus beli materai. Bisa aja kalau misalnya Anda pakai materai fisik ataupun elektronik bisa. Ini kalau ini kan saya beli yang elektronik karena lebih gampang gitu. Jadi makanya saya pakainya yang elektronik. Lalu di sini harus tanda tangani gitu. Jadi ini saya sensor ya karena ada tanda tangan saya. Tapi biasanya ya seperti biasa sih kalau surat-surat itu kan harus ditandatangani di atas materai gitu. Tapi kalau materai elektronik sih dia memang tidak bisa tanda tangan di atas materai gitu. Memang nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai yang elektronik itu nggak apa-apa kalau misalnya tanda tangannya tidak di atas materai. Nah, tapi kalau Anda belinya yang materai fisik, nah itu harus tanda tangan di atas materai gitu. Kalau misalnya Anda mau beli materai elektronik itu belinya di sini di materai.co.id. Nah, nanti di bawah di kolom deskripsi juga ada linknya. Jadi kalian bisa beli di sini. Kalian beli materai. Nah, itu bayarnya itu biasanya pakai transfer bank atau pakai kris gitu. Jadi di scan aja gitu. Udah nih, misalnya sudah dibubuhkan materainya. Surat pernyataan sudah ada materai, nama Anda, lalu di sini pelapor. Nah, gitu. Nah, jadi Anda sudah bikin surat pernyataannya, sekali lagi diubah ke PDF. Kalau misalnya belum di PDF, diubah ke PDF. Kalau misalnya suratnya hasil scan, jadi formatnya JPG juga bisa. Yuk kita balik lagi ke website OJK. Nah, terus kita sudah nomor 4. Jadi identitas diri tadi itu KTP ya. Lalu ini juga kronologis permasalahan, suratnya juga udah tadi, lalu surat pernyataan juga sudah. Nah, lalu kita tik di sini, kita klik seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan sesuai. Nah, itu kita klik. Lalu di sini ya kayak biasa sih kita tulis aja hasil penjumlahannya berapa. Ini untuk verifikasi aja bahwa Anda adalah manusia, bukan robot gitu. Nah, lalu klik kirim pengaduan. Nanti kalau Anda sudah klik kirim pengaduan, di nomor 5 ini Anda akan langsung dapatkan nomor layanan dan PIN. Nah, jadi sebenarnya di nomor 5 ini Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Anda cuma dapat nomor layanan dan PIN-nya. Nah, nomor layanan dan PIN-nya itu juga akan dikirimkan ke email Anda gitu. Jadi makanya untuk melaporkan ke OJK ini Anda harus punya email gitu. Kalau nggak punya email ya saya kayaknya susah gitu. Biasanya sih dia akan mengabarkan hasil investigasi lewat email gitu, atau mungkin keputusan dari OJK juga akan dikirim via email gitu. Nah, makanya Anda harus daftar email, harus punya email untuk laporkan ke OJK. Jadi dari pengalaman saya sebenarnya ngelaporin ke OJK itu mudah. Mungkin memang ada sedikit biaya, kayak misalnya tadi beli materainya kan harus bayar gitu kan ya, jadi memang nggak gratis gitu.
Tapi pelayanannya sungguh cepat, terus update-nya juga cepat gitu. Jadi permasalahan saya itu resolusinya bagaimana itu juga cepat gitu, dan untuk mengeceknya juga cepat sekali gitu. Nah, dari sini kalau misalnya Anda sudah selesai melaporkan, itu Anda sebenarnya nggak gitu perlu pakai komputer lagi, pakai HP juga bisa. Kadang bisa juga misalnya perlu dokumen pendukung tambahan. Nah, nanti yang mengurus kasus Anda bakal menghubungi Anda lewat email gitu. Jadi lewat email mungkin dia akan bilang, saya membutuhkan misalnya bukti transfer di tanggal sekian-sekian misalnya gitu. Nah, nanti Anda bisa balas emailnya untuk dikirim lagi buktinya misalnya gitu. Nah, jadi ya itu sih kira-kira caranya melaporkan ke OJK. Nah, kalau misalnya Anda ada masalah sama pinjaman online, atau mungkin Anda ditipu sama perusahaan-perusahaan, atau mungkin dan lain sebagainya gitu, juga Anda bisa langsung laporkan ke OJK. Nah, kalau saya punya kasusnya waktu itu rekening saya terdebet uangnya, padahal pembayarannya sebenarnya gagal, transaksinya gagal, tapi uangnya terdebet dan juga tidak kunjung dikembalikan gitu. Nah, yang seperti itu juga bisa, kalau misalnya Anda ada kena kasus kayak begitu, juga bisa dilaporkan ke OJK gitu. Jadi itu sih caranya untuk melaporkan ke OJK. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian membutuhkan template-nya, dokumennya seperti apa, nah itu ada di kolom deskripsi, bisa di-download langsung gitu. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.